Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Maulana Pamungkas dengan NIM 191010506611, dan perkenalkan teman-teman saya yang lain, yaitu Ikan Nurlela, Muafifah, dan Roni Ramadan, lalu ada Yasmin Syawalia. Berikut ini sekelompok kami akan mempresentasikan tentang apa yang dimaksud dengan penilaian saham. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian saham. Saham adalah surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal, yang sering disebut sebagai sekuritas atau efek, yang salah satunya termasuk saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perseroan atau perusahaan terbatas. Pengertian saham yang dimaksud di sini merupakan pengertian saham yang dijelaskan secara umum lalu dirangkum sedemikian rupa dan diatur kembali dengan bahasa yang kami susun masing-masing, lalu kami masukkan ke dalam slide ini. Yang kedua, ada wujud saham. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut, yang disebutkan oleh Darmaji dan Fahrudin pada 2001 ayat 5. Pernyataan yang disebutkan oleh Darmaji dan Fahrudin ini merupakan salah satu pernyataan dari berbagai banyak ahli tentang pendapat mereka mengenai wujud saham secara garis besar. Mereka berdua hanyalah salah satu dari beberapa contoh yang tidak mungkin kami jelaskan di sini secara menyeluruh dan detail. Sekian yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni Ramadan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis saham. Yang pertama itu ada saham biasa atau bisa disebut juga common stock. Yang kedua ada saham preferred atau bisa disebut juga preferred stock. Yang ketiga ada saham atas nama atau registered stock. Yang keempat ada blue chip stock. Yang kelima ada income stock. Yang keenam ada growth stock. Yang ketujuh ada speculative stock. Yang ke-8 ada counter cyclical stock. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelebihan investasi saham. Kelebihan investasi saham yang pertama adalah memberikan potensi return yang tinggi dan berkesinambungan. Yang kedua, sangat liquid. Saat Anda ingin menjualnya, pembeli tersedia. Hal ini dikarenakan saham memiliki bursa tersendiri, yakni Bursa Efek Indonesia, yang mempertemukan pihak penjual dan pembeli. Selanjutnya yaitu adalah tidak memerlukan perawatan dan tidak perlu membayar pajak selama memilikinya, tidak memerlukan rekrutmen karyawan baru, dan nilai saham Anda dapat dipantau dengan mudah di internet, media cetak, dan sebagainya. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Yasmin. Waktu dan tempat kami persilakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kekurangan investasi saham. Yang pertama,
Potensi return yang tinggi pada saham kadang juga diiringi potensi rugi yang besar akibat salah pilih saham. Yang kedua, karena sangat liquid. Kadangkala menjadikan terlalu fluktuatif sehingga saat kita mau menjual harganya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Yang ketiga, tidak memerlukan pegawai. Artinya, Anda sendiri yang memantau investasi saham Anda. Kadangkala investor melupakan investasinya karena sibuk pada urusan lain sehingga investasinya terbengkalai. Dan yang terakhir adalah karena harga saham sangat mudah dipantau. Kadangkala mempengaruhi psikologis investor untuk bertindak irasional, terlalu optimis, dan kadang emosional ataupun panik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang nilai saham, yaitu ada nilai pasar. Ya, nilai pasar adalah harga dari saham di pasar pada saat tertentu yang ditentukan pelaku pasar. Nilai pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Yang kedua adalah nilai intrinsik, yaitu nilai seharusnya dari suatu saham. Dan yang terakhir adalah nilai buku atau book value, artinya nilai saham yang didasarkan pembukuan perusahaan emiten. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pendekatan penilaian saham. Pendekatan dengan menggunakan present value adalah dengan menaksir nilai intrinsik saham biasa perusahaan dengan menentukan nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan diperoleh di masa yang akan datang. Dasar yang digunakan untuk menentukan nilai sekarang dari suatu saham yang dinilai adalah tingkat bunga tertentu yang dianggap layak oleh investor. Pendekatan price earning ratio menggunakan angka rasio harga per lembar saham dengan pendekatan per lembar saham dari laporan keuangan perusahaan. Pendekatan price earning ratio lebih praktis daripada pendekatan present value karena tidak mempertimbangkan informasi tingkat bunga yang kadang-kadang sulit disinkronkan dengan periode laporan keuangan perusahaan. Setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada contoh soal, yaitu PT Lais memperkirakan akan ada pendistribusian dividen tahun depan sebesar 4.000. Harga saham PT ini sekarang adalah 10.000 per lembar. Tahun depan diramalkan harga saham akan naik menjadi 12.000 per lembar. Karena perusahaan baru saja memenangkan proyek besar dari pemerintah. Yang ditanyakan itu expected return dari saham PT Lais. Terus penyelesaiannya itu HPR sama dengan R sama dengan div 1 ditambah P1 dikurang P0 dibagi P0. Terus HPR sama dengan kalau yang masih belum tahu, HPR itu sama dengan holding period return. Terus sama aja, suka disebut sama sering disebut juga expected return, itu sama dengan HPR, holding period return. Terus di sini ada div 1. Div 1 itu dividen tahun besar. Tahun depan maksud saya. Terus ditambah P1. P1 itu harga saham tahun depan. Terus kalau P0-nya itu harga saham sekarang ini, nilai saham pada saat ini. Terus lanjut, tinggal kita masukin dari rumusnya itu, kita masukin dari yang soal yang udah tertera itu, HPR sama dengan R sama dengan 4.000. Ini juga mohon maaf sebelumnya nih, karena ada salah penulisannya itu. Kita langsung masukin aja 4.000 itu dividen tahun depan ditambah 12.000 harga saham tahun depan dikurang sama P0 harga saham yang saat ini atau sekarang ini, terus dibagi harga saham sekarang ini 10.000. Hasilnya itu dapat 60%. Oke, sekian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.